Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video kami. Kami adalah tim NSCT kedua dari komunitas Ngoding Study Club Cikarang, Bekasi. Tim kami terdiri dari satu orang ketua yaitu Yazi Adityas, dua anggota yaitu Murhami Ahmad dan Hali Sofi. Dalam perlombaan Maritime Hackathon 2021, kami mengambil tema Internet of Things. Seperti yang kita ketahui, Internet of Things adalah salah satu teknologi yang sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kelautan. Berdasarkan data dari jurnal Partner tahun 2019, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir yang cukup besar dan beraneka ragam. Garis pantai Indonesia sepanjang 81.000 km dan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi memiliki potensi kelautan seperti perikanan sebesar 62,9%, mariculture sebesar 6,7%, perairan umum 4,2%, tambak 12,7%, dan potensi air tawar sebesar 13,2%. Media taktik.co.id mengungkapkan bahwa salah satu daerah yang memiliki potensi laut tinggi adalah Pantai Utara Karawang. Potensial pertambakan masyarakat yang luasnya mencapai lebih dari 2.000 hektar telah dikembangkan sebagai lahan budidaya perikanan secara intensif dengan komoditas utama udang dan bandeng. Namun kondisi lingkungan perairan di kawasan Pantai Utara Karawang telah terjadi penurunan kualitas air, baik di perairan pantai maupun perairan tambak yang diindikasikan dengan meningkatnya kekeruhan. Informasi tersebut merupakan berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang dituangkan dalam jurnal ilmiah media.neliti.net. Untuk mengantisipasi penurunan kualitas air, perlu diadakannya sebuah alat monitoring agar kualitas air dapat dipastikan sesuai dengan standar. Berdasarkan kajian literatur yang telah kami lakukan, maka dalam kompetisi ini kami mempersembahkan sebuah karya, yaitu Sistem Informasi Monitoring Kualitas Air Berbasis Internet of Things atau yang bisa disingkat dengan SIMOKUA. SIMOKUA bertujuan untuk memonitoring kualitas air di tempat penyimpanan hasil laut agar air yang digunakan dapat dipastikan sesuai dengan standar. Parameter fisik yang digunakan adalah pH air, suhu, kekeruhan, dan kadar garam. Menggunakan sensor pH, sensor suhu, sensor kekeruhan, dan sensor konduktivitas salinitas dengan Arduino sebagai kontrolernya. Data-data dari sensor tersebut dikirim ke database yang terdapat di cloud menggunakan Ethernet Shield yang kemudian ditampilkan pada dashboard website secara real-time. Standar yang digunakan adalah air untuk tambak udang dengan standar pH 7-8, standar suhu 27-30 derajat Celcius, toleransi kekeruhan 2,5-5 NTU, dan kadar garam 20-28 ppt. Kami telah merancang prototipe SIMOKUA dengan desain yang sangat praktis. Alat dirancang dengan dua bagian, yaitu bagian atas adalah panel untuk kontrol sistem kualitas air dan akuarium di bawah untuk tempat sampling air. Untuk bagian panel terdiri dari beberapa perangkat, yaitu sensor suhu model DS18B20. Sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu air. Salah satu ujungnya terbuat dari bahan logam, yang mana ujung ini berfungsi sebagai masukan nilai suhu. Sensor pH berfungsi mengukur nilai pH air berupa nilai keasaman maupun nilai kebasahan suatu cairan. Sensor salinitas berfungsi sebagai pengukur kadar garam suatu cairan. Pada ujung sensor ini terdapat dua logam panjang yang ada di dalam pipa sensor. Logam inilah yang akan mendeteksi nilai kadar garam dengan satuan part per million atau ppm. Sensor kekeruhan berfungsi sebagai pengukur nilai kekeruhan suatu cairan.
Sama halnya dengan sensor pH, sensor ini juga memiliki modul tersendiri yang berwarna merah, yaitu modul turbidity. Satuan kekeruhan sensor ini yaitu NTU. Ethernet Shield dan Arduino, yaitu controller yang menghubungkan sensor-sensor. Kemudian data-data dari sensor tersebut dikirim ke database dan ditampilkan pada dashboard website. Buzzer sebagai peringatan apabila sensor mendeteksi kualitas air yang tidak sesuai dengan standar. Sensor-sensor berfungsi mendeteksi kualitas air, di mana standar kualitas sudah kami setting dalam sistem ini. Jika sensor mendeteksi ketidaksesuaian standar kualitas air, maka buzzer dalam sistem ini akan berbunyi. Kami melakukan percobaan pada salah satu sensor, yaitu sensor suhu. Kami memasukkan sensor suhu ke dalam air panas yang ada di dalam gelas. Setelah sensor suhu mendeteksi air, buzzer berbunyi. Artinya suhu air di dalam gelas tersebut tidak standar. Kemudian kami melihat data yang ditampilkan pada display monitor. Suhu yang dideteksi oleh sensor adalah 39,69 derajat Celcius. Halaman utama menampilkan grafik data dari record sensor-sensor yang telah disimpan oleh database Simoqua. Terdiri dari grafik pH, suhu, salinitas, dan kekeruhan. Dilengkapi dengan drop-down menu yang berisi data jenis biota laut yang airnya akan dimonitoring oleh Simoqua. Namun tidak terbatas pada jenis yang tercantum itu saja. Website Simoqua sangat user-friendly, sehingga bisa disetting sesuai dengan kebutuhan jenis air yang akan dimonitoring. Ini adalah grafik data pH. Dua garis merah tersebut merupakan standar parameter pH air. Garis di bawah adalah nilai minimum dan garis di atas merupakan nilai maksimum. Grafik-grafik menampilkan data secara real time. Grafik juga bisa ditampilkan full screen. Atau bisa di-download dengan format-format yang telah tersedia. Selanjutnya adalah menu Record Monitoring. Menu ini berisi rekaman data dari sensor-sensor Simoqua. Terdapat data pH, suhu, kekeruhan, salinitas, dan tanggal serta waktu data tersebut direkam. Data monitoring juga bisa di-download. Format data yang diunduh juga bisa disesuaikan. Bisa format HTML, CSV, teks, PDF, Excel versi 95+, atau file Excel versi 2007+. Menu selanjutnya adalah About Simoqua. Di sini ditampilkan deskripsi singkat dari Simoqua. Fungsinya sebagai informasi tambahan bagi user. Terakhir adalah menu About Sensor. Menu ini berisi penjelasan dari sensor-sensor yang digunakan pada Simoqua. Jika sudah selesai, maka bisa keluar dari website Simoqua dengan klik button profile di bar kanan atas, kemudian klik sign out. Demikian video penjelasan dari sistem monitoring kualitas air berbasis Internet of Things karya tim NSC Tech 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.